Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan dalam kegiatan Aksi Puasa Pembangunan atau APP, khususnya daripada pertemuan kedua sampai pada pertemuan keempat. Dalam observasi ini, saya melihat bagaimana umat ikut terlibat, bagaimana suasana pertemuan, dan bagaimana iman itu benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tema besar APP adalah berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Artinya teman-teman, umat tidak hanya hidup sendiri-sendiri, tetapi harus saling mendukung, saling mendengarkan, dan saling menguatkan dalam iman. Baiklah teman-teman, langsung saja pada pertemuan kedua yang difokuskan pada pembahasan APP adalah pewartaan dalam dialog dan kesaksian kontekstual. Nah, pada pertemuan kedua ini dibahas tentang pewartaan. Nah, pewartaan itu bukan hanya soal berbicara tentang Tuhan, tetapi bagaimana hidup kita sendiri menjadi contoh nyata bagi orang lain. Umat diajak untuk melihat pengalaman hidup sehari-hari, terutama dalam berelasi dengan sesama. Dari sini terlihat bahwa sebenarnya pewartaan sudah sering terjadi dalam hal-hal sederhana, seperti bersikap ramah, jujur, dan juga bersikap peduli terhadap sesama. Artinya teman-teman, tanpa kita sadari, tindakan kecil yang baik sudah menjadi bentuk kesaksian iman kepada orang lain. Nah, hal ini juga dikaitkan dengan Injil Matius yang terdapat pada bab 5 ayat 13 sampai ayat 16, yaitu tentang garam dan terang dunia. Arti dari garam dan terang dunia ini teman-teman, seperti garam yang memberi rasa dan terang yang memberi cahaya. Nah, hidup kita juga harus membawa kebaikan dan juga menjadi contoh bagi orang lain. Baiklah teman-teman, selanjutnya pada pertemuan ketiga yang difokuskan dalam pembahasan APP pada tahun ini adalah liturgi sebagai wajah gereja yang mendengarkan dan berdoa. Nah, pada pertemuan ini yang dibahas yaitu tentang liturgi. Teman-teman, liturgi tidak hanya sekedar kebiasaan, tetapi merupakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, umat diajak untuk merefleksikan bagaimana pengalaman hidup mereka dalam mengikuti misa dan juga bagaimana pengalaman hidup mereka dalam mengikuti doa lingkungan. Dari sini terlihat bahwa masih ada yang menjalani liturgi itu hanya sebagai rutinitas tanpa benar-benar menghayatinya. Artinya teman-teman, masih banyak umat yang mengikuti misa ataupun mengikuti doa lingkungan itu hanya hadir secara fisik, tetapi belum sepenuhnya hadir dengan hati dan perhatian mereka. Nah, pada pertemuan ini, hal ini dikaitkan dengan Injil Lukas yang terdapat pada bab 24 ayat 13 sampai 35, di mana yang membahas tentang perjalanan ke Emmaus. Nah, pada Injil ini bisa kita lihat atau bisa kita baca bersama-sama bahwa di Injil ini ada dua murid Yesus yang secara tidak langsung menyadari kehadiran Yesus itu sendiri. Artinya teman-teman, kita juga sering tidak menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Nah, melalui sabda dan melalui doa, kita diajak untuk membuka hati dan juga mengenali kehadiran dari Tuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya pada pertemuan keempat yang difokuskan dalam pembahasan ini adalah cinta yang inklusif dan sinodal.
Pada pertemuan keempat ini dibahas tentang cinta yang inklusif. Artinya, kasih tidak hanya boleh terbatas. Kasih itu tidak boleh terbatas, tetapi harus diberikan kepada semua orang yang tanpa membeda-bedakan. Di sini, umat berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka berelasi dengan orang lain. Nah, dari sini terlihat bahwa masih ada kecenderungan untuk membatasi diri atau memilih-milih dalam bergaul. Artinya teman-teman, dalam kehidupan nyata masih ada sikap yang kurang terbuka terhadap orang yang berbeda atau kurang dekat dengan mereka. Nah, tema pada pertemuan keempat ini dapat dikaitkan dengan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 yang membahas tentang orang Samaria yang baik hati. Artinya, pada Injil ini orang Samaria itu mau menolong tanpa melihat perbedaan. Dan itu sudah menjadi contoh yang nyata, contoh nyata kasih yang sejati. Nah, bisa kita contohkan atau bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari bahwa bahwa dengan membaca kitab suci yang terdapat pada Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 ini yang tentang orang Samaria mau menolong tanpa melihat perbedaan. Jadi, teman-teman, kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kasih itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya dalam kata-kata, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi khususnya dalam 4 tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Melalui video kali ini, kita dapat berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan juga mewartakan. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa di video selanjutnya. I just had to let you know you're